Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita yang sangat viral hari ini terkait dengan putusan MK dan tiba-tiba DPR melakukan sidang rapat dadakan terkait dengan hal itu, sehingga itu mampu untuk mengintervensi dan membatalkan keputusan MK kah? Dan ini benar-benar menimbulkan begitu besar keributan dengan masyarakat. Kita melihat di berita-berita mahasiswa udah demo di mana-mana teman-teman, di setiap daerah yang ada. Saya secara pribadi sebagai rakyat Indonesia bebas untuk memberikan pendapat juga kan teman-teman. Saya berpendapat saya memang nggak setuju dengan hal yang terjadi, di mana pada dasarnya keputusan MK itu sudah final dan mengikat, tidak boleh diintervensi lagi. Tapi kenapa DPR bisa merubah keputusan tersebut? Itu nggak boleh. Cuma yang di sini yang tidak saya sukai adalah kenapa Pak Jokowi yang dikambing hitamkan. Kenapa Pak Jokowi yang disalahkan? Kenapa Pak Jokowi yang dituduh-tuduh? Bahkan dalam demo-demo mereka menyindir Pak Jokowi. Mereka mengatakan bakar Jokowi dan sebagainya. Itu kan benar-benar hal yang tidak. Kalian pikir saja secara logika bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan PDIP hari ini. Dan siapa ketua DPR hari ini yang mengadakan rapat tersebut? Kenapa Pak Jokowi yang kalian salahkan? Ya, terserah kalian mau katakan saya bodoh, tapi saya mau berdiri bersama dengan Pak Jokowi hari ini. Ya, bukan berarti saya menyetujui apa yang terjadi. Itu memang merusak demokrasi kita. Soal keputusan MK dan rapat DPR itu saya nggak setuju. Tapi yang saya itu saya setuju. Yang saya nggak setuju adalah kenapa Pak Jokowi selalu yang disalahkan. Kita bahas dulu beritanya, teman-teman. What's going on in this country? Dengerin sampai habis. Gue bakal jelasin semudah mungkin. Dan semoga teman-teman bisa paham. Hai, gue Esther, gue alumni FHUGM. Yes, satu alumni, satu kampus sama orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa sih semuanya orang bilang peringatan darurat, gawat darurat, dan segala macam? Simpelnya, negara ini dikontrol oleh satu keluarga atau satu orang, yang mana adalah orang nomor 1 di negara kita. Gue pribadi kecewa sampai mampus karena gue pilih dia 2 kali, lu tahu. Udah jadi rahasia umum, waktu naik wapres sekarang itu adanya perubahan putusan MK buat dia, supaya dia bisa naik ke atas. Jadi kalau nanti ada kalimat, kalau misalkan gak sesuai ngapain dipilih? Gak usah pilih lah, pakai otak lu. Kalau gak sesuai sama undang-undang, jangan dibiarkan masuk. Kenapa lo biarin ular masuk? Calon-calon yang gak mumpuni, jangan dikasih tempat. Bukan dibiarin, bukan itu kalimat yang muncul. Kalau mencederai undang-undang, jangan dibiarin. Pakai otaknya. Jadinya anak bungsunya itu gak bisa naikkan karena batas usianya itu dia gak nyampe nih. Nah, kalau ingat dulu tuh dia bilang di podcast kalau dia itu gak mau terjun politik. Ternyata dia terjun, jadi jangan pernah percaya omongan orang ya. Terus gimana ya caranya kalau putusan MK udah kayak gitu? Akhirnya adalah surat presiden terhadap balik DPR supaya direvisi pilkadanya mengacu kepada MA. Karena MA dulu pernah memutus perubahan usia gitu kan. Ya dengan gampang lah di approve sama MA. Tapi lucunya tahu, yang gak sepakat dalam rapat DPR ini tuh oposisinya cuma PDIP, yang lainnya pada tunduk. Dan aneh aja menurut gue sebagai anak hukum, kalau misalkan revisi UU itu kan mengacu pada MK kan. Karena dia itu guardian of constitution guys. Gara-gara putusan MK ini, PDIP dan Anies bisa ikut Pilgub DKI. Bener-bener plot twist, kalian udah tahu belum? Jadi hari ini Mahkamah Konstitusi baru aja memutuskan kalau parpol itu bisa mengusung cagup tanpa kursi di DPRD. Jadi PDIP dan Anies itu bisa ikut Pilgub Jakarta. Padahal sebelumnya kalau mau ikutan nyalonin gubernur, itu minimal harus ada suara 20% di DPRD. Permohonan pengujian undang-undang ini itu diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Yang mana Partai Gelora itu masuk ke koalisinya Kim Plus. Karena Jakarta daftar pemilih tetapnya itu sekitar 8 jutaan orang, jadi masuknya ke poin C ini. Jadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Yang mana suara PDIP di DKI itu adalah 14%. Jadi dengan putusan MK ini memberi peluang kepada PDIP dan juga Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya Anies mau nyalonin sebagai calon gubernur itu bisa lewat PDIP. Ya kalau PDIP-nya mau ya. Soalnya udah nggak ada partai lain lagi. Semua partai itu udah gabung ke Kim Plus. Nah terus seandainya nih kalau misalnya Anies Baswedan emang jadi diusung oleh PDIP, siapa nih kira-kira wakilnya? Orang-orang tuh Tapi katanya kan DPR udah membatalkan putusan MK tersebut dan kembali ke putusan Mahkamah Agung yang kemarin. Nah ini yang bikin kita semua pusing teman-teman ya. Semua mempunyai kepentingan masing-masing kayaknya ya. Dulu ketika putusan MK menyetujui Mas Gibran untuk bisa maju, mereka mengatakan apa ini dinasti politik putusan MK sekarang. Sekarang putusan MK yang membuat Anies bisa masuk
Dia mengatakan, ayo kita kawal MK. Jadi heran kan teman-teman ya. Makanya ketika DPR membatalkan putusan MK, ya, dengan mereka mengacu di mana mereka akan berpegang pada putusan Mahkamah Agung, otomatis ya Anies nggak bisa maju karena keputusan yang MK buat yang menguntungkan Anies dan PDIP bisa mengusung Anies itu akhirnya kan dibatalkan. Jadi jadi otomatis mereka akan fight dengan DPR. Aku nggak tahu juga gimana teman-teman ya. Next ya, next. Susah juga politik ini. Ini narasi peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Ini Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal. Bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Itu yang nggak saya nggak setuju. Keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik, sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Padahal peraturannya bukan hanya itu teman-teman ya, tapi berkaitan kan, putusan MK itu berkaitan. Jadi ya nggak bisa satu yang disahkan dan satu tidak. Nah, gimana ya? Jadi bawaannya Pak Jokowi yang disalahkan. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final, berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Detik-detik masa robohkan gerbang gedung DPRD Jateng. Rusak fasilitas negara nih teman-teman. Direkam itu ditangkap ya teman-teman. Demo DPR yang demo DPRD. Atur Arsyad, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua
sendiri, bukan dibantu bapaknya. Gimana Kiki? Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayaknya habis ini. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selamat. Jokowi itu tidak pernah punya masalah. Jokowi tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun dalam konteks politik. Jokowi tidak pernah menciptakan manuver atau pernyataan yang bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan siapapun. Jokowi itu bukan seorang yang ofensif, bukan penyerang atau striker dalam sepak bola. Dia hanya berjaga dan melakukan counter ketika serangan datang. Tidak menggunakan energinya untuk menyerang, tapi mengelola dan memanfaatkan energi lawan untuk mengcounter serangan. Ini sungguh-sungguh strategi yang efektif dan irit tenaga. Lalu kenapa seolah-olah Jokowi bermasalah dengan orang banyak? Bahkan seolah-olah bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang bilang gitu siapa? Yang benar bukan Jokowi yang bermasalah dengan orang-orang yang mengklaim Jokowi bermasalah dengan mereka, tapi merekalah yang bermasalah dengan Jokowi. Lalu mereka mencari dukungan dengan menyatakan bahwa Jokowi bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Lah ini kan cuma soal klaim-mengklaim aja. Misalnya tudingan Jokowi berkhianat terhadap partainya. Bentuk pengkhianatannya seperti apa? Wong Jokowi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mundur atau keluar dari partai seperti Marwarar. Partainya sendiri yang salah tingkah, dan setelah bingung menentukan sikap Makanya akhirnya teman-teman ya, saya mau katakan bahwa entah sampai cucunya Jokowi, kalau jujur seperti Jokowi masuk pemilihan lagi, saya pilih. Gak peduli dia mau berapa turunan, yang penting dia integritas dan bagaimana cara dia bermasyarakat, bagaimana cara dia memimpin rakyat. Itu seperti Pak Jokowi, saya pilih lagi teman-teman, karena orangnya jujur. Saya nggak tahu sih yang terjadi di negeri ini. Saya percaya begitu banyak konspirasi politik yang terjadi, apalagi ini mulai transisi pengalihan kekuasaan. Tentu saja akan lebih banyak, lebih masif lagi serangan terhadap Pak Jokowi. Saya tidak mau berdiri di orang-orang yang dimanfaatkan orang-orang politik untuk menjadi penyerang beliau. Saya percaya kok, dari lubuk hati saya paling dalam, beliau orang baik. Terserah dengan pendapat teman-teman semua. Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.